Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Para pemirsa TV One dimanapun berada di seluruh tanah air yang kita cintai, kita pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Ini hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 3 amal, 3 perbuatan, 3 perkara yang menyelamatkan kita sebagai hamba Allah, dan 3 perkara yang akan mencelakakan manusia sebagai hamba Allah. Apa 3 perkara yang menyelamatkan kita? Thalathun munjiyat, kata Nabi SAW, adalah taqwallahi fis sirri wal alan. Bertakwa kepada Allah pada saat kita sendiri ataupun di tengah orang ramai. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah, kata Nabi SAW itu, al-qasdu fil ghina wal faqr. Ya, hemat ketika kita dalam keadaan lapang ataupun keadaan susah. Insya Allah. Nah, itu di antara 2 yang menyelamatkan kita sebagai hamba Allah. Apa yang mencelakakan kita sebagai hamba Allah? Nabi SAW mengatakan hawan muttaba' wa syuhun muta' wa i'jabul mar'i binafsihi. Yaitu pertama hawa nafsu yang diperturutkan. Yang kedua, sifat kikir yang diikuti. Dan yang ketiga adalah, apa kata Nabi SAW? Ujub. Sifat ujub. Ini hati-hati, bisa mencelakakan kita sebagai hamba Allah. Hawa nafsu ini berbahaya. Kita akan masuk tema ini. Kenapa saya awali dengan hadis Rasulullah yang mengingatkan kita bahaya mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu berkebalikan dengan akal sehat. Ya. Kalau akal itu dalam Al-Quran konotasinya semuanya baik, positif. Selamat datang Kiai Idrus. Alhamdulillah, luar biasa, ini udah ditunggu-tunggu nih jamaah, baik di rumah maupun di masjid Al-Qalam. Ya. Jadi saya ulangi, akal di dalam Al-Quran itu positif. Dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata akal di dalam Al-Quran itu ada 49 kali diulang. Tapi dalam bentuk kata kerja. Artinya apa? Proses untuk berpikir, memahami, dan menganalisa. Jadi akal itu bukan hanya diam, dia harus aktif. 49 kali kata akal diulang di dalam Al-Quran. Ta'qilun 24 kali. Ya'qilun 22 kali. Kemudian na'qilu 1 kali. Ya'qiluha 1 kali. Aqaluhu 1 kali. Selain kata akal di dalam Al-Quran itu ada juga Allah menyebut padanan akal dalam pengertian yang baik. Itu misalnya dengan istilah apa? Albab. Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Ada 16 kali. Ada an-nuha. Inna fi dzalika laayatan liulin nuha. Ada 2 kali di dalam surat Thaha. Dua-duanya di surat Thaha. Kemudian ada apa lagi? Al-fikr. Berfikir. La'allahum yatafakkarun. Tatafakkaru awalam yatafakkaru. Ini semua adalah pujian Allah kepada akal manusia. Artinya apa? Akal itu bukan musuh agama. Insya Allah.
Musuh agama, musuh syariat adalah hawa nafsu. Hati-hati. Kadang-kadang ya yang disebut dengan kelompok atau jaringan atau golongan liberal ini seringkali kita mengidentikannya dengan orang-orang berakal, orang-orang rasional. Kalau menurut saya itu keliru. Karena yang dikedepankan oleh mereka itu sebenarnya bukan akal yang dalam pengertian positif. Akal yang memajukan, akal yang digunakan untuk berpikir, mencari dan meraih ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka membungkus itu semua dengan istilah akal. Misalnya Islam, jadi orang Islam itu orang yang berakal. Islam itu harus rasional, Islam itu harus kritis, Islam itu harus progresif. Tapi sesungguhnya mereka membungkus itu dengan istilah yang bagus, tapi sebenarnya di belakang itu semua yang bekerja adalah hawa nafsu untuk meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Saudara-saudara, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di masjid ini yang berbahagia, bagaimana semuanya masih segar? Tadi sudah sarapan pagi ibu-ibu? Sudah ya? Dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan layar acara Damai Indonesiaku di TV One yang saya banggakan dan saya cintai. Memang seperti yang disampaikan oleh sahabat saya Al-Ustadz Ad-Duktur Fahmi Salim, bahwa akal sehat itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena akal sehat ini akan mengatur, akan mengendalikan, akan menggiring, menuntun seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Kalau yang dilakukan itu negatif, tidak membawa kemaslahatan atau justru berbahaya terhadap kepentingan masyarakat, itu namanya bukan akal sehat, tetapi itu namanya hawa nafsu. Itu akal sehat. Nah, karenanya sebenarnya yang terpenting dalam kehidupan seseorang setelah seseorang itu beragama adalah punya akal. Yang dimaksud akal di sini ya akal sehat. Akal yang benar-benar sehat. Bukan akal tetapi yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Karenanya kalau kita ini kembali pada tema ya untuk kita ceramahkan pada siang kali ini. Bagaimana kedudukan akal di dalam Islam. Di dalam agama kita dikenal yang namanya dua dalil. Ada satu dalil di luar agama. Apa? Di dalam agama ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau dalil nakli itu artinya dalil-dalil yang sumbernya dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu namanya dalil nakli. Al-Quran hadis atau Al-Quran hadis kemudian dalil-dalil cabang atau turunannya seperti ijma dan qiyas. Itu namanya dalil nakli atau disebut dengan dalil syar'i. Kemudian ada dalil yang namanya dalil akli. Dalil akli itu artinya dalil rasional. Dalil yang landasannya adalah akal sehat. Dan dalil akli ini sangat diakui di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah SAW
pada awal dakwahnya dalam periode Mekah. Setelah Rasulullah SAW ini mengajak penduduk Mekah untuk masuk di dalam agama Islam pada awal-awal dakwahnya. Rasulullah awal dakwahnya itu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun banyak orang masuk Islam. Setelah sembunyi-sembunyi lalu Rasulullah dakwahnya terus terang. Orang-orang Mekah diajak masuk Islam secara terang-terangan. Kemudian lama-lama karena orang-orang penduduk Mekah ini dianggap tidak menggunakan akalnya untuk menanggapi dakwah beliau, maka bagaimana Rasulullah SAW ini menyalah-nyalahkan akal mereka yang hanya selalu taklid buta mengikuti apa yang telah ada dari nenek moyangnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasulih wa ila rasul. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik, kemarilah kalian kembali pada apa yang diturunkan oleh Allah dan kembali kepada Rasul. Qalu, orang-orang musyrik yang tidak menggunakan akal itu berkata, hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa-apa yang kami jumpai sebagai pegangan nenek moyang kami. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang mereka tidak tahu apa-apa dan tidak memperoleh petunjuk dari Allah. Nah, ini artinya apa? Di dalam Al-Quran sendiri mengecam orang-orang musyrik ketika diajak ke dalam ajaran kebenaran. Alasan mereka apa? Alasan mereka, kita ini mengikuti tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Dikecam di dalam Al-Quran, nenek moyang kamu berpegangan tradisi itu tanpa dasar ilmu dan tanpa memperoleh petunjuk. Mengapa itu tidak kalian pikirkan secara rasional, secara akal? Dari sini kata para ulama, berarti kalau begitu agama itu landasannya adalah akal dan logika. Cuma di dalam masalah ini adalah akal dan logika yang benar. Kalau akal dan logika itu tidak benar, maka berarti itu namanya bukan dalil akli, tetapi hawa nafsu. Kalau kita istilahkan dalam bahasa modern, itu namanya dalil ngakali. Faham ya? Ada dalil nakli, ada dalil akli, kemudian ada dalil ngakali. Sebenarnya sudah salah, cuma cari-cari alasan untuk melakukan pembenaran. Itu namanya ngakali. Nah, ini yang ngakali ini bisa kelihatan. Orang-orang yang punya akal sehat, orang-orang yang punya hati nurani, insya Allah bisa seperti itu. Karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW ketika membicarakan orang yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Mengapa kecerdasan ini diakui oleh agama ketika itu membawa pada kemaslahatan? Kemaslahatan, terutama kemaslahatan di akhirat. Ini artinya apa? Kedudukan akal di dalam agama itu sangat penting. Karenanya saudara-saudara kaum muslimin harus bisa membedakan. Kalau ada orang menyampaikan hal-hal tetapi yang disampaikan berbeda dengan ajaran agama, walaupun sepertinya itu rasional, hati-hati. Khawatir itu tergolong dengan dalil ngakali. Artinya bukan dalil akli. Saya kira itu. Ini yang perlu saudara-saudara. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Joko yang nanti insya Allah akan diawali jawabannya oleh Kiai Fahmi Salim. Silakan Bapak Joko. Diturunkan itunya dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Wasito. Pertanyaan saya, kita sering mendengar kaidah apabila ada dalil mengenai suatu perintah atau larangan dari Allah dan Rasulnya, sikap kita harus sami'na wa ata'na. Jadi langsung laksanakan tanpa banyak bertanya-tanya lagi. Pertanyaannya adalah, bagi orang awam seperti kita, bagaimana cara menyeimbangkan antara sikap sami'na wa ata'na ini dengan penggunaan akal yang telah dikaruniakan oleh Allah
untuk memahami suatu dalil supaya tidak terjerumus pada kesalahan dalam beragama. Luar biasa sekali. Pertanyaan Bapak Joko, silakan Kiai Fahmi. Ya, di dalam Quran itu ayat yang mengatakan yaqulu sami'na wa ata'na itu adalah mendengar dan mentaati Rasulullah SAW. Atau mentaati, mendengar perintah Allah dan Rasulullah. Nah, oleh sebab itu kita taat kepada Allah dan Rasul ini sifatnya mutlak. Ucapan seorang mukmin sami'na wa ata'na itu sendiri adalah menunjukkan bahwa dia orang berakal. Kenapa? Mau tahu? Mau tahu enggak? Kenapa orang yang mengatakan saya dengar, saya taat kepada Allah dan Rasul itu orang berakal? Karena dia sadar, dia paham betul Allah dan Rasulnya itu yang paling berhak untuk ditaati. Semua perintah Allah dan Rasulullah itu pasti untuk kebaikan dia. Itulah dia berakal berarti. Ya. Ketika ada orang yang menentang Allah dan Rasul, menolak ayat Al-Quran, menolak hadis Nabi, berarti dia orang nggak berakal. Paham ya? Kenapa? Karena dia nggak yakin, nggak percaya bahwa semua apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu akan memberikan menjamin keselamatan dia hidup di dunia akhirat. Itu satu. Yang kedua, mengapa dalam memahami ayat Quran dan hadis itu juga perlu penggunaan akal supaya kita juga tidak terlalu, mungkin ayat ini saya paham tadi pertanyaannya mungkin dibawa untuk bersikap taklid. Taklid itu sendiri nanti bisa dijawab oleh Gus Idrus ya. Ya, taat, dengar apa kata ulama, kata kiai itu betul. Tapi ya di situ juga harus ada kita meneliti, menelaah sumber-sumbernya. Bagi orang yang paham, udah terpelajar. Mungkin tahapan pertama orang awam gak ngerti apa-apa, ya dia taklid dulu. Nanti kalau dia sudah belajar, sudah terpelajar, belajar ilmu-ilmu agama, baru dia bisa mencari sumbernya, itu yang disebut dengan ittiba. Ya, nah disinilah ada keseimbangan sami'na wa ata'na dalam menjalankan agama itu tidak langsung kemudian kita a priori, sehingga kita menjalankannya dengan penuh keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, artinya bagi orang-orang awam yang memang tidak memiliki pendidikan khusus tentang agama, bagaimana memahami Al-Quran dan hadis, artinya tidak ada ruang bagi dia untuk bertanya-tanya atau hanya sekedar mengikuti atau seperti apa penjelasannya, Kiai? Ya, boleh dia bertanya. Ya, boleh dia bertanya, tetapi pada prinsipnya hal-hal yang bersifat fundamental, rukun iman, rukun Islam itu kan sudah menjadi aksioma dalam agama. Kita tinggal melaksanakan. Operasionalnya udah dijelasin oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu lagi ada orang bertanya atau orang yang sok pura-pura nanya. Nggak ada perintah sholat 5 waktu. Woi. Sholat 3 kali waktu. Woi. Paham ente? Iya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajar. Lalu disimpulkan 3. Iya, itu bukan ciri orang berakal yang begitu. Kenapa? Disitulah perlunya kita merujuk kepada hadis Rasulullah. Rasulullah menentukan waktu sholat itu berdasarkan instruksi malaikat Jibril. Jibril dari Allah. Ya kan? Berarti sama saja itu satu paket. Ketika menjelaskan inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mauquta, berarti dia ada keterangan lain yang diberikan oleh Rasulullah tentang merinci bagaimana waktu-waktu sholat itu. Nah, disitulah kita harus mengerti ajaran agama ini, bagaimana prosedur dalam operasional ayat, ya, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak bisa hanya dengan satu dalil, tapi juga dengan menggunakan banyak dalil. Baik, terima kasih Kiai Fahmi. Selanjutnya Kiai Idrus Romli, ini menarik sekali. Ada pertanyaan dari Instagram, Raffi bin Nur Rahmat. Assalamualaikum Kiai, saya berasal dari Jember. Nah ini ditegaskan dari Jember. Pertanyaannya, bagaimanakah cara membedakan pemikiran liberal dengan pemikiran pakem Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjaga kemuliaan akal kita? Karena kita seringkali pemikir liberal juga mengaku bahwa dirinya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan, Kiai. Terima kasih ya. Cara membedakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ajaran liberal.
Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas. Dalam hal-hal yang bersifat usul itu dalilnya dalil qat'i. Dalil qat'inya ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma'. Kemudian itu semuanya juga senyawa dengan kesimpulan atau konklusi dalil akli yang qat'i. Itu dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ajaran liberal itu sama sekali tidak nyambung dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa tidak nyambung? Karena pemikiran-pemikiran liberal sering berlawanan dengan ajaran-ajaran yang usul. Ajaran-ajaran yang pokok di dalam agama. Ajaran-ajaran yang sudah maklum diketahui oleh seluruh umat Islam. Ini contoh seperti bagaimana? Misalnya belakangan ada orang yang bilang bahwa agama Islam ini tidak sempurna. Ini bukan Ahlus Sunnah, tetapi ini liberal. Mengapa? Bahwa Islam ini sempurna tidak hanya diakui oleh umat Islam. Orang-orang di luar Islam banyak mengakui kalau ajaran Islam itu sempurna. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Artinya agama Islam ini memang benar-benar sempurna. Kalau ada orang bilang Islam tidak sempurna, berarti dia agama lain. Beda Islamnya dengan kita. Itu namanya mungkin Islam liberal. Kalau Islam yang tidak liberal, ya ikut Al-Quran seperti itu. Jadi memang sempurna. Karena Islam ini sempurna, maka hukum-hukum Islam menyentuh semua lini, semua aspek, semua persoalan di dalam kehidupan. Karenanya tidak ada aspek apapun, lini apapun, persoalan apapun yang tidak tersentuh oleh hukum Islam. Pasti tersentuh hukum. Mengapa? Islam itu sempurna. Karenanya kita ini baca di kitab fikih atau di kitab apa itu lengkap. Semua persoalan dalam kehidupan kita ada semua itu. Tinggal kita ini mau belajar apa enggak. Ini contoh ya yang liberal, yang menganggap yang tadi menganggap misalnya bahwa Islam tidak sempurna. Atau contoh lagi pemikiran liberal ya yang bertentangan dengan faham atau ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini seperti sebagian orang liberal yang kemarin-kemarin itu misalnya mengatakan bahwa Islam Nusantara lebih orisinil, lebih bagus daripada Islam Arab. Itu gak betul, gak boleh seperti itu karena Rasulullah dari Arab. Rasulullah ini kan Rasul paling mulia, Rasul pilihan. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan dan bukan salah lahir di Arab. Tapi memang bagaimana golongan di mana yang menjadi cikal bakal lahirnya Rasulullah itu sudah dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Berarti Islam dari Arab itu yang orisinil, bukan Islam Nusantara. Kita ini menjadi orisinil kalau kita ikut Islam Arab. Dan ini bukan berarti kita ini anti tradisi, yang enggak, karena di Arab ya juga begitu. Tetapi dalam hal-hal yang pokok seperti Islam yang sampai menganggap merendah-rendahkan Arab itu tidak boleh itu. Karena Rasulullah itu ketika Rasulullah itu dipilih sebagai makhluk paling utama, apapun yang berkaitan dengan beliau selalu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Islamnya agamanya agama sempurna. Karenanya beda dengan agama-agama yang dulu, tidak ada kadaluarsanya Islam. Kalau agama dulu begitu ada nabi berikutnya diutus, sebagian tidak berlaku. Kalau Islam ini berlaku sampai hari kiamat. Umatnya juga umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan ini beda dengan pengikut nabi-nabi terdahulu. Bangsanya juga bangsa terbaik. Innallaha astafa Adama wa Nuhaw wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dipilih oleh Allah. Rasulullah itu lahir dari keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim ini pilihan melahirkan Rasulullah SAW. Dan dalam hadis-hadis juga begitu. Ini contoh ya, contoh pemikiran liberal yang menganggap ya, yang bertentangan dengan Islam.
Atau contoh misalnya sebagian pemikiran liberal, misalnya yang mencela sahabat Abu Hurairah karena hadisnya katanya begitu banyak. Padahal hadis Abu Hurairah itu hanya 5.000 dan para ulama setelah Abu Hurairah hafal ratusan ribu, lebih banyak lagi. Dan hadis Abu Hurairah yang 5.000 itu sebagian besar juga diriwayatkan dari jalur sahabat yang lain. Yang murni dari Abu Hurairah itu tidak sampai separuh. Ini contoh liberal. Pokoknya hal-hal yang bertentangan, yang berlawanan dengan ajaran yang kita terima dari guru-guru kita, para masyayikh ulama dulu, itu biasanya liberal. Karenanya hati-hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah ada dalil nakli dan dalil akli yang tidak selaras atau bahkan bertentangan terkait dengan seperti tradisi-tradisi di masyarakat umumnya gitu Pak Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalil nakli dan akli akan bisa bertentangan atau seperti apa? Kiai, silakan. Terima kasih ya. Apakah ada dalil nakli dan dalil akli yang bertentangan? Kalau dalil naklinya itu sahih dan aklinya sama-sama sahih, kalau sama-sama qat'i itu tidak terjadi pertentangan. Tidak akan bertentangan. Tapi kalau dalil aklinya sahih dan pasti benar, lalu naklinya sahih tetapi tidak qat'i, maka bagaimana? Kata para ulama, maka dalil naklinya itu solusinya ditakwil. Kalau ada dalil nakli bertentangan dengan akli yang qat'i, sebagian ulama mengatakan itu ditakwil atau ditafwid. Atau kalau itu hadis, kalau bertentangan dengan dalil akli yang qat'i, yang pasti benar, itu kata para ulama berarti itu dianggap hadis maudhu. Ada hadis sanadnya sahih tetapi tidak sesuai dengan kenyataan atau bertentangan dengan nakli, dengan akli yang definitif yang sahih. Berarti menjadi pertanda itu tidak sahih hadisnya. Ini kata para ulama seperti itu. Walaupun ini para ulamanya hanya membuat kaidah saja. Kaidahnya seandainya ada bisa seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud dalil akli dan nakli berkaitan dengan tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat. Kalau tradisi-tradisi itu tidak sesuai dengan agama, saya kira itu tidak rasional. Jadi memang tidak sesuai dengan dalil akli dan bertentangan dengan dalil akli. Tapi kalau tradisi-tradisi itu ya memang sudah islami, sudah dibersihkan dari hal-hal yang melanggar agama, maka itu tidak bertentangan dengan dalil nakli, dengan Al-Quran hadis. Dan biasanya kadang-kadang itu sejalan atau terjadi khilaf di kalangan para ulama. Itu contoh seperti itu. Contoh ya, tradisi di masyarakat. Tradisi di masyarakat ini contohnya, kita ini di Indonesia, juga di Asia Tenggara, mungkin di Jazirah Arab, karena di kitab-kitab fikih disebutkan kalau ada orang meninggal dunia ada kenduri selama 7 hari. Ada kenduri. Nah, kalau secara rasional orang yang meninggal kan mestinya mendapat santunan. Tapi di sini ada orang keluarganya meninggal tapi mengeluarkan konsumsi untuk para jamaah yang membaca tahlil misalnya. Nah, ini bagaimana? Di dalam masalah ini memang terjadi pertentangan dua dalil nakli. Antara yang mengatakan makruh, antara yang menganjurkan. Karenanya masalah ini jatuh di ranah khilaf di kalangan para ulama. Nah, karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Maka bagaimana? Akhirnya para ulama kita dulu, para penyebar Islam di Nusantara, untuk kemaslahatan itu dibiarkan.
Tetap dilegalisir, diberlakukan, solusinya mengikuti fatwa ulama yang membolehkan hal itu. Walaupun itu bisa di luar mazhab Syafi'i misalnya. Ini contoh ketika dalil akli bertentangan dengan tradisi, lalu hubungannya dengan dalil nakli. Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, makanya tetap diberlakukan itu. Jadi seperti itu. Kalau tradisi-tradisi yang berlawanan dengan akal sehat, banyak ya tradisi yang berlawanan dengan akal sehat di negara kita. Yang itu juga dilakukan oleh umat Islam. Itu sebenarnya oleh para ulama dulu itu sudah berusaha dihentikan. Cuma tidak sampai berhenti, tidak terrealisasi. Contoh seperti petik laut, larung laut. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun kalau tidak salah tahun 1938 mengatakan tradisi petik laut, larung laut itu dilarang dalam agama. Bahkan masuk dalam ranah syirik itu. Itu hasil Muktamar Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena itu ya memang tidak rasional, bertentangan dengan akli, apalagi dengan nakli. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Instagram. Perilaut94, ini pertanyaan singkat tapi luar biasa. Kiai Fahmi, yang saya tanyakan adalah orang ilmunya tinggi tapi kalau bicara selalu seolah-olah seperti orang yang kurang akal. Nah ini banyak yang terjadi di tengah-tengah kita. Iya. Silakan. Maka itu kita tidak boleh silau, tidak boleh tergiur dengan yang namanya gelar jabatan yang berderet-deret. Ya. Kita jangan tergiur atau silau dengan jabatan-jabatan dunia, pangkat-pangkat, gelar-gelar dunia. Maka itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada kita, inna akhwafa ma atakhawwafu alaikum ithnatani, tulul amal wattiba'ul hawa. Ada dua hal yang paling aku khawatirkan itu akan terjadi kepada kalian. Yaitu satu, panjang angan-angan. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang panjang angan-angan biasanya kata Sayyidina Ali itu yunsil akhirah. Akan menyebabkan dia lupa, lalai kepada akhirat. Udah tua, udah berumur, bukannya tobat, malah tambah ngawur, tambah ngaco. Ya. Nah, yang kedua adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu ini kata Sayyidina Ali yasuddu anil haq. Itu akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Maka itu kita tidak melihat orang ini gelarnya apa, ini julukannya apa, ini macam-macam, tidak. Kita tidak silau seperti itu. Karena yang kita ikuti adalah ya apa yang diwahyukan, diturunkan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tadi dalam surat Al-Baqarah 170 itu diterangkan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya, kita enggak boleh mengikuti dengan gelap mata. Tahu gelap mata? Nah, jangan kita mengikuti orang itu dengan gelap mata, bukan menafsirkan laqad kafarul ladzina qalu diartikan gelap mata, lain. Ya, itu enggak benar juga tuh, ya. Nah, artinya bagaimana? Artinya kita mengikuti itu sesuai dengan perintah Allah. Allah perintahkan kita apa? Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Ikuti kebenaran itu berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul. Dan jangan mengikuti hawa nafsu. Karena itu akan menyebabkan kamu tersesat dari kebenaran. Nauzubillah min zalik. Nah secara singkat Kiai, kalau kita perhatikan justru para pengusung kemudian penggagas daripada Islam yang liberal atau apapun juga adalah orang-orang yang justru kaya dengan literasi agamanya. Ya, bagaimanakah menjelaskan cara berpikir mereka seperti apa? Ya, itu namanya subhat. Ada syahwat, ada subhat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf ya, awam dalam agama, dalam memahami agama, dalam ilmu agama,
itu biasanya tergelincirnya karena mengikuti hawa nafsu yang sifatnya syahwat. Ada syahwat perut, ada syahwat kemaluan, betul. Ada syahwat pengennya nyuri, pengennya nyolong, pengennya berzina, pengennya minum minuman keras. Itu orang awam yang nggak ngerti agama. Nah, yang naik level, yang ngerti agama, ini hati-hati. Itu adalah hawa nafsu level yang kedua, yang lebih tinggi daripada syahwat. Yaitu apa? Subuhat. Ya, yang menciptakan apa? Keraguan-raguan. Nah, iblis, setan kenapa disebutkan dalam Al-Quran namanya iblis? Ada tahu? Ablasa yublisu. Itu artinya membuat ragu. Ya. Jadi kalau ada keraguan-raguan, kemudian itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ya. Kita kan dikenalkan oleh Allah ya, bagaimana tipu daya iblis tuh. Tipu daya iblis ini akan mengganggu kamu sebagaimana sumpahnya iblis, akan aku datangi kamu, la'atiyannahum min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, wa an syama'ilihim, dari arah kiri dan arah kanan. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada penafsirannya apa? Arah depan, iblis membuat kita ragu kepada akhirat. Ada yang ragu sama akhirat? Ada. Ada yang ragu kepada belakang, arah belakang, ya, dia ingin meninggalkan ilmu yang enggak benar. Ya, kemudian yang arah sebelah kanan membuat ragu kepada agama, syariat. Ini kerjanya iblis. Nauzubillah min zalik. Yang ke kiri, yang arah kiri itu setan mengganggu kita dari arah sebelah kiri adalah membuat kita bergantung atau adiktif, senang kepada dunia sehingga kita lupa daratan. Nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus hati-hati. Apa solusinya, Mas Agung? Ikuti Allah Subhanahu wa taala, karena di situ setan nggak bisa nembus pertahanan seorang hamba yang beriman kalau dia punya hubungan vertikal kepada Allah dan yang senantiasa sujud ke tanah. Masya Allah. Ingat mati, ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin bertanya, apakah karena akal sehat yang menyebabkan kita kepada hidayah, atau karena hidayah Allah yang menyebabkan kita sampai kepada akal sehat? Luar biasa. Kira-kira begitu, Kiai. Pak Kiai. Jadi ada kehadiran hidayah di sini, Kiai, untuk kita mengatakan bahwa orang itu berakal sehat. Silakan, Kiai. Terima kasih ya. Apakah seseorang itu mengikuti jalan lurus karena mendapatkan hidayah dari Allah atau karena akal sehat? Kalau orang itu mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian akal sehatnya digunakan, maka itu benar-benar lurus. Maka itu benar-benar sempurna. Kalau ada orang mendapat hidayah, maksudnya dapat hidayah mengikuti agama yang lurus, agama Islam, tetapi tidak menggunakan akal sehat, maka bagaimana? Ya akan mengikuti hawa nafsunya, tapi muslim. Ada orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dia tidak muslim, tapi akal sehatnya selalu digunakan, maka yang dilakukan selalu positif pada orang. Jadi apapun, kalau mengikuti akal sehatnya selalu membawa maslahah itu bagi orang. Contohnya seperti pemimpin yang adil misalnya. Ketika para sahabat ya, setelah Rasulullah SAW dakwahnya terang-terangan di kota Mekah, kemudian orang-orang Islam banyak mendapatkan intimidasi, gangguan mental maupun fisik dari orang-orang musyrik. Akhirnya bagaimana? Para sahabat disuruh hijrah ke Habasyah. Mengapa? Karena di Habasyah itu fa inna fihi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbubi syafil ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.